Banyak yang mengatakan bahwa manhaj salaf keras sehingga banyak orang awam yang takut dengan manhaj yang mulia ini. Apakah kita wajib mengatakan bahwa kita bermanhaj salaf apa nih? Banyak yang mengatakan bahwa manhaj salaf keras. Mungkin keras ngomongnya kali gini, lagi di ceramah begini harus keras. Kalau nggak keras, antum nggak dengar. Itunya keras, maka saya harus keras supaya antum dengar, antum paham, supaya antum jangan ngantuk. Ini yang keras. Apa kerasnya? Ini tuduhan. Tuduhan. Pengaruh dari luar. Untuk agar kaum muslimin meninggalkan manhaj yang hak. Maka kalau muslim meninggalkan manhaj yang hak, maka akan terlihat meninggalkan manhaj salaf, bom di mana-mana. Pasti sudah terjadi kan? Karena manhajnya rusak. Timbul seperti para Madinah yang berlawanan yang dengan ini, seperti saya tadi terangkan. Sini mengkafirkan, sini semuanya muslim, semuanya Islam. Islam ada di mana saja. Bahkan terang-terangan itu. Salah satunya dulu pengikutnya Ulil Absar terang-terangan mengatakan Nabi Muhammad SAW perlu dikritisi. Ya subhanallah. Kalau Nabi boleh dikritik, bagaimana yang lain? Ini pemahaman sangat rusak, memurtadkan orang. Ini teror juga sebetulnya, teroris juga. Tapi dari sisi yang lain. Belum pemahaman yang lain. Nah, dilemparkanlah agar orang jauh dari manhaj ini keras. Apanya yang keras? Kalau kita tanya, apanya yang keras? Suara saya ketika ceramah mesti keras. Kalau nggak keras, satu nggak akan dengar. Coba saya ngomong gerendengan. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Apanya yang keras? Kan kalimat mujmal, global, lempar begitu saja. Tidak diperinci apa yang keras. Apakah karena seseorang itu mengikuti Nabi yang mulia dianggap keras? Ya subhanallah. Sebetulnya asal perkataan ini dulu keluar dari orang-orang Islam, keluar dari di luar orang-orang Islam. Di luar dari orang-orang Islam itu menuduh orang-orang Islam keras. Kalau kaum muslimin berkuasa, maka dia akan bertindak keras kepada kita. Keras, ekstrim. Dulu kan Belanda waktu menjajah sini panggil kita apa? Ekstremis. Orang-orang keras. Itu dipakai itu. Itu dipakai oleh Belanda dulu. Supaya bangsa ini kaum muslimin semuanya tidak berjuang melawan Belanda. Begitu juga di Timur Tengah, Inggris itu lemparkan. Keras, syadid, kaku, ini, itu dipakai. Tuduhan-tuduhan terhadap pejuang-pejuang dulu itu dia lepas dari pemimpinnya, dari pemimpin-pemimpinnya. Asal perkataan itu keluar dari orang di luar Islam, musuh-musuh Islam untuk merusak Islam, agar orang tidak mengenal Islam, agar orang jauh dari Islam. Sekarang mereka pakai lagi. Karena Islam ini adalah agama yang akan memberikan kemaslahatan kepada dunia, kepada manusia. Dan Islam kita kenal melalui Rasulullah SAW, dan itu didakwakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tidak dapat tidak, tanpa melalui cara beragama para sahabat, kita tidak kenal Islam dalam arti yang sebenarnya. Mustahil. Nah, masuk musuh-musuh Islam khawatir dengan kekhawatiran yang luar biasa dan tidak pernah tenang tidur, tidak gelisah. Kalau kaum muslim belajar manhaj ini, pasti dia akan kenal Islam yang hakiki. Dan kita tidak bisa buat onar lagi.
Islam yang penuh dengan kemudahan, Islam yang sangat indah, Islam yang memberikan kemaslahatan, Islam penuh dengan kelembutan. Islam tidak pernah mengajarkan membuat kerusakan. Satu pohon ditebang ditanyakan, untuk apa tebang pohon itu? Itu makhluk Allah. Ada maslahat atau tidak? Bagaimana Islam memerintahkan untuk membuat kerusakan, membunuh manusia tanpa hak? Tanpa hak ya. Karena pembunuhan dalam Islam dibolehkan, bahkan sebagian diwajibkan dengan hak, dengan kebenaran atas dasar perintah dari Allah Taala. Kalau duri di jalan atau kayu yang melintang di jalan yang menghalangi perjalanan manusia diperintah oleh Islam untuk dihilangkan, disingkirkan, menghilangkan gangguan dari jalan kecil, termasuk bagian dari keimanan. Bagaimana mungkin Islam memerintahkan untuk mengebom sana ngebom sini tanpa hak? Mustahil, itu bukan Islam. Apa Islam yang demikian dikatakan keras? Wakil Islam manhaj salaf. Siapa yang mau melihat Islam, lihat manhaj salaf. Yang mau lihat Islam di luar dari manhaj salaf, dia tidak akan melihat Islam, tapi akan melihat contoh seperti yang ngebom sana ngebom sini, bom Bali 1, bom Bali 2 di Jakarta, atau yang seperti kelompok JIL, jaringan Islam liberal, para Madinah dan lain-lain dan seterusnya. Lihat itu. Di luar, mereka semua di luar manhaj salaf, di luar manhaj para sahabat akan terjadi seperti itu. Maka sudah saatnya sekarang kaum muslimin di negeri ini ar-ruju' ila al-kitab sunnah ala fahmi salafin as-salih. Rujuk kembali kepada Alkitab dan sunnah menurut pemahaman as-salafun as-salih. Kalau tidak, saudara akan lihat kerusakan di mana-mana, caci maki, laknat. Agar orang jauh dimasukkan. Ini asal perkataan dari orang-orang di luar Islam, kaum musyrikin, kafirin, orang-orang Yahudi masuk, apa? Keras. Saya bicara ajarannya. Saya bicara ajarannya, bukan orang per orangnya. Orangnya mungkin aja ada kesalahan, oknum. Ajarannya, manhaj salaf. Secara keseluruhan Islam, akhlaknya sangat tinggi sekali.